Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang, dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 12-13, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Judul renungan kita hari ini adalah, Sukacita dalam Roh Kudus, ditulis oleh Sean McAvoy. Sahabat suara kasih, orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu kira, kata Petrus kepada kerumunan orang yang mulai kebingungan di hari Pentakosta. Inilah yang dibicarakan oleh Nabi Yul, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan aku selalu merasa tertarik dengan pengaruhnya yang suka disalah-artikan, sebagai bentuk pencurahan roh yang salah. Yang pasti Alkitab menginstruksikan orang-orang muda untuk menguasai diri dalam segala hal, dan memiliki kesadaran untuk tidak berbuat dosa. Dua ayat ini mengingatkan supaya anak-anak muda memiliki kedewasaan dalam menghadapi berbagai godaan dalam hidup.
Tapi di Kisah Para Rasul, aku mendapati adegan menarik yang memenuhiku dengan percikan kecil sukacita. Ada banyak sekali sukacita, kuasa dan pencurahan yang terlibat dengan Roh Kudus. Kadang kita orang Kristen terlihat seperti orang gila dan dianggap mabuk. Dulu teman-teman dekatku di sekolah menengah atas agak sedikit aneh. Kami selalu bertanya-tanya, kenapa mereka suka mengkonsumsi alkohol secara ilegal di setiap akhir pekan. Sementara kami menikmati tawa dan sukacita yang jauh lebih menyenangkan, tanpa mengkonsumsi narkoba. Apa yang membuat kami demikian? Kenapa kami tidak butuh alkohol, narkoba, dan hal semacam itu? Waktu aku bekerja di camp, salah satu hal yang kami lakukan adalah membuat video setiap minggu, untuk dibawa pulang oleh siswa. Salah satu fitur yang kami buat di dalam video setiap minggunya adalah pembicaraan dari salah satu konselor dan cuplikan dari kesaksian. Baru-baru ini aku menemukan salah satu rekaman videonya. Video itu mengingatkanku tentang apa arti dari ayat renungan hari ini, bahwa kehidupan nyata kita sedang dibimbing di bawah sukacita Roh Kudus. Sahabat Suara Kasih, demikian kutipan yang aku sampaikan di video tersebut. Aku pikir dalam kelompok remaja kita, mereka akan bosan mendengar hal yang sama ini berkali-kali. Jangan minum, jangan pakai narkoba, jangan berhubungan seks, dan itu nasihat yang bagus untuk memastikan hidup mereka baik. Tapi kenapa? Ada banyak anak di sini di perkemahan, dan yang aku tahu setelah tumbuh dewasa tidak melakukan hal-hal ini. Apakah kita tidak lagi punya sesuatu untuk ditawarkan kepada mereka? Apakah kita punya penjelasan tentang apa sebenarnya yang mereka hidupi, dan apa yang bisa mereka lakukan dengan hal itu? Sahabat Suara Kasih, bagiku sepertinya mereka yang pernah aku temui, yang terlibat dengan dosa-dosa yang lebih besar, sering terlibat dengan ketidaktaatan mereka kepada orang tua, pemberontakan, kebohongan atau kehilangan citra diri. Jadi yang ingin aku lakukan adalah menunjukkan kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah memberi mereka semua apa yang mereka butuhkan untuk merasa puas, aman dan hidup dalam kehidupan nyata. Marilah kita renungkan, butuh banyak energi untuk melakukannya. Tapi aku menemukan bahwa energi itu ada saat aku membutuhkannya, dan bagaimanapun kalau itu berarti harus menuntun orang muda kepada Tuhan, atau hanya mendamaikan seseorang dengan orang tua mereka, hal itu sepadan, karena pencurahan Roh Kudus itu menyembuhkan. Jadi maukah kita menerima Roh Kudus tercurah atas hidup kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami.
Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.